Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to Indonesian Art Worker. Kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu maestro lukis Indonesia, yaitu Raden Basuki Abdullah. Raden Basuki Abdullah atau yang lebih akrab disapa Pak Bas adalah seorang pelukis kesayangan proklamator kita, Insinyur Soekarno. Ia lahir pada tanggal 27 Januari 1915 di Kampung Sriwedari, Solo. Ayahnya bernama Raden Abdullah Suryo Subroto dan ibunya bernama Raden Nganten Ngadisa. Dari namanya dan nama kedua orang tuanya, kita tentu telah tahu bahwa Raden Basuki Abdullah adalah keturunan bangsawan. Ibu sang maestro sejatinya memiliki bakat lukis, tapi lebih suka berekspresi lewat seni membatik. Dan ayahnya sendiri adalah seorang pelukis naturalis terkenal pada masa itu. Kakeknya adalah Wahidin Sudiro Husodo. Namanya berkaitan erat dengan berdirinya Budi Utomo. Kakeknya adalah seseorang yang sangat berjuang mengangkat martabat bangsanya lewat pendidikan dan kebudayaan. Dari bakat lukis kedua orang tuanya tadilah mungkin membuat Basuki Abdullah lebih mudah berekspresi lewat coretan dan juga warna. Pada masa kecilnya, Basuki Abdullah sangat senang melihat wayang kulit, sehingga ia akrab sekali dengan cerita dan tokoh dunia pewayangan. Basuki Abdullah kemudian diangkat anak oleh Raden Ayu Umuri Akbari Sujikin, istri dari Dr. Suleman Mangunkusumo. Dr. Suleman Mangunkusumo adalah dokter pribadi Sri Sunan Pakubuwono X. Jadi dari masa kecil ia hidup dalam kemewahan ala keraton kesultanan di Surakarta. Sejak kecil ia telah mulai melukis menggunakan cat air dan juga cat minyak, dan mulai melukis tokoh-tokoh dunia berdasarkan cerita yang ia dapatkan atau yang ia dengarkan dari ayah angkatnya, Dr. Suleman Mangunkusumo, berkombinasi dengan imajinasinya mengenai karakter-karakter dari tokoh-tokoh terkenal tersebut. Lalu pada tahun 1929, Basuki Abdullah bersama ayah angkatnya pindah ke Yogyakarta. Dari situlah ia mulai serius mempelajari dunia lukis. Lalu pada tahun 1933 di Bandung, Ki Cokro Soeharto menyarankan Basuki Abdullah untuk mengikuti pameran lukisan di sana. Dan pada kesempatan tersebut, Basuki Abdullah kemudian melukis adiknya yang bernama Trijoto menggunakan cat minyak. Lukisan tersebut kemudian laku dengan harga 20 gulden, dan lukisan yang dibuat Pak Bas ini juga berhasil memukau banyak wartawan dan juga pengamat seni. Salah satu pengagum Basuki Abdullah pada saat itu adalah Romo Koh SY. Dia adalah seorang Romo yang kemudian menjanjikan Basuki Abdullah untuk membiayai Basuki Abdullah belajar melukis langsung di Belanda. Ini merupakan cita-cita Basuki Abdullah, karena dalam pahamnya jika ingin mengalahkan orang Belanda maka harus menggunakan ilmu dari Belanda. Secara otomatis dia harus belajar langsung di Belanda. Sejak pameran dan pasar malam yang diikuti Basuki Abdullah di Bandung tersebut, Basuki Abdullah kemudian semakin dikenal lewat lukisannya. Kemudian Profesor Wolf Schumacher memberi kesempatan pada Basuki Abdullah untuk memamerkan lukisannya di Jaarbeurs. Jaarbeurs itu adalah Pekan Raya Bandung. Ini adalah kesempatan langka karena pada saat itu yang bisa mengikuti Jaarbeurs atau Pekan Raya Bandung hanyalah pelukis atau seniman kalangan Eropa. Kesempatan tersebut ia manfaatkan dengan baik. Ia di pameran itu membuat sebuah lukisan berukuran besar yang menceritakan tentang perang antara Gatot Kaca dan Antasena ketika berduel memperebutkan Dewi Sembadra. Ini merupakan legenda Jawa, dan sebelum lukisan Gatot Kaca dan Antasena tersebut dipamerkan, Basuki Abdullah pergi ke rumah Raden Mas Sosrokartono. Raden Mas Sosrokartono adalah kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini. Dia pergi ke sana untuk meminta Raden Mas Sosrokartono untuk sekedar berkonsultasi atau bertanya mengenai baik atau buruknya lukisan tersebut. Ia pergi ke tempat Raden Mas Sosrokartono tidak sendiri. Pada saat itu ia ditemani oleh Insinyur Soekarno, proklamator kita. Raden Mas Sosrokartono tidak berkata banyak. Ia hanya bilang, "Bas, dengan lukisan ini kamu akan dapat berkah." Benar saja, lukisan tersebut bisa dibilang fenomenal di Jaarbeurs. Bahkan ada orang Belanda yang sampai menaruh uang di depan lukisan tersebut, lalu diikuti banyak pengunjung lainnya. Basuki Abdullah bukan hanya sekedar pelukis kesayangan proklamator negara kita. Ia juga merupakan seorang seniman yang banyak membawa nama Indonesia ke luar negeri. Ia mengangkat
martabat bangsanya lewat kemampuan seninya yang sangat luar biasa. Ia adalah seorang pelukis naturalis yang dianggap mampu melukis objek lebih indah daripada aslinya. Jadi Basuki Abdullah itu dianggap mampu menangkap gejala alam yang dilihatnya, kemudian ditumpahkan ke kanvas dengan lebih indah dibanding apa yang dilihat langsung pada saat itu. Basuki Abdullah pernah menjadi duta lukis ke Jepang dan mengadakan pameran di sana, dan dibuka langsung oleh Pangeran Mikasa, anak dari Kaisar Hirohito. Pada saat itu, Soekarno memberi ia kejutan dengan kehadirannya di penghujung acara. Bukan hanya sekedar datang untuk memberi semangat kepada Pak Bas, Soekarno juga ikut menikmati lukisan demi lukisan Basuki Abdullah dengan gayanya, dengan gaya proklamator kita yang sangat khas. Selain mengadakan pameran megah di Jepang, Basuki Abdullah juga sangat berkaitan erat dengan kerajaan Thailand. Ia melukis wajah Raja Bhumibol Adulyadej beserta keluarganya dengan sangat baik. Ia kemudian menjadi pelukis istana kerajaan Thailand dan diberi bintang emas Poporo. Itu adalah penghargaan tertinggi kerajaan kepada seseorang yang digelari Royal Court Artist karena dianggap memberi jasa yang besar kepada pemerintah dan juga istana. Pak Bas juga pernah berada selama 3 bulan di Filipina untuk melukis tokoh-tokoh penting di sana. Pada tahun 1981, Pak Bas juga pernah diundang Profesor Michael E.D. Bakeri, seorang ahli cangkok jantung di Amerika, untuk dilukis secara pribadi oleh Pak Bas. Dan tahun 1984, ia juga diundang ke Brunei Darussalam untuk melukis tokoh-tokoh penting di sana. Dalam masa hidupnya, Pak Bas menikah dengan 2 gadis yang berasal dari luar negeri. Yang pertama bernama Maria Michelle, seorang gadis asal Belanda, kemudian berpisah dan dia menikah lagi dengan seorang gadis Thailand bernama Nataya Narirat, dan bersama hingga akhir hayat sang maestro. Kematiannya pun bisa dibilang cukup tragis. Dia dibunuh oleh kawanan perampok yang juga bekerja sama dengan tukang kebunnya sendiri di kediamannya di Jalan Keuangan Raya nomor 19 Cilandak, Jakarta Selatan. Kini kediaman tersebut menjadi museum Pak Bas. Untuk melihat karya sang maestro, kalian bisa langsung ke sana, dan bahkan kalian dapat melihat langsung kamar sang maestro ditata langsung oleh istrinya Nataya Narirat, sebagaimana keadaan ketika maestro masih tinggal di kamar tersebut. Masih banyak sekali hal yang sebenarnya perlu diceritakan dari seorang maestro sebesar Basuki Abdullah, dan kalian bisa tahu secara lengkap lewat buku ini, Raden Basuki Abdullah, sebuah biografi dan pengabdiannya dalam bidang seni lukis. Saya dapat ini langsung dari Museum Basuki Abdullah ketika saya pergi sekitar tahun lalu, dan saya sudah baca banyak sekali sebenarnya cerita penting yang harusnya bisa saya sampaikan, cuman hanya itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan lewat video ini. Kalian bisa langsung ke museumnya aja di Jalan Keuangan Raya Cilandak, Jakarta Selatan, nomor 19. Bisa langsung ke sana dan kalian berkesempatan mendapatkan buku ini secara gratis. Karena saya juga dapat buku ini secara gratis dari pihak museum bagi yang belum mendapatkan. Sekian video singkat mengenai profil sang maestro Raden Basuki Abdullah. Semoga bermanfaat dan keep your imagination and stay drawing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.